Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ragam bahasa yang sebagai salah satu tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan suatu variasi bahasa, di mana salah satu ahli yang mengartikan ragam bahasa yaitu Bahman. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta orang yang dibicarakan. Ragam bahasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan, di mana ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat uap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan yaitu terdapat 7 ciri. Yang pertama yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat yaitu berlangsung cepat. Yang kelima sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kemudian yang keenam yaitu kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir yaitu dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kemudian ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa tulisan, di mana ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian hidup sebagai unsurnya. Ciri-cirinya juga terdapat 6. Ya, ragam bahasa tulisan ini memiliki 6 ciri. Yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian yang kedua yaitu tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Kemudian yang ketiga yaitu harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat yaitu berlangsung cepat, berlangsung lambat. Yang kelima yaitu selalu memakai alat bantu, dan ciri yang terakhir dari ragam tulisan yaitu kesalahan tidak dapat dikoreksi secara langsung. Ya, baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari kedua jenis ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan memiliki 4 kelemahan. Yang pertama yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase yang sederhana. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu penutur ragam bahasa atau pembicara ragam bahasa sering mengulangi beberapa kalimat ketika sedang melakukan bahasa lisan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Dan yang terakhir yaitu aturan-aturan bahasa yang dilakukan di bahasa lisan itu tidak formal. Kemudian kelemahan ragam bahasa yang kedua yaitu kelemahan ragam bahasa tulisan, terdapat 3 kelemahan, di mana yang pertama yaitu alat atau sederhana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya bahasa tulisan harus ditulis lebih sempurna. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu ragam bahasa tulisan tidak mampu menyajikan berita secara bagus, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual yang begitu. Kemudian kelemahan ragam bahasa tulisan yang terakhir yaitu ragam bahasa tulisan yang tidak ada dalam bahasa tulisan yaitu tidak dapat diperjelas atau ditolong
Oleh karena itu dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Ya baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.